Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Mesa. Saya kelas 11 PS1. Saya akan menjelaskan tentang Perang Batak. Pertama, latar belakang Perang Batak. Perang Batak atau Perang Singamaraja dimulai dari tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun. Perang Batak ini terjadi disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke pedalaman Batak yang waktu itu dipimpin Singamaraja 12 sebagai ahli waris dari Singamaraja 11 yang masih bebas dari bangsa Belanda. Latar belakang faktor yang mendasarinya Perang Batak. Pertama, masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen di bawah Belanda melalui misionaris Dr. Nommensen. 2. Belanda menunggangi gerakan Zending dengan kepentingan politik gerakan yang menyebaran agama Kristen dan kepentingan politik yaitu menguasai daerah Batak Tapanuli. 3. Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Belanda menempatkan pasukannya di Taruntung, membuat Raja Singamaraja 12 memutuskan menyerang Belanda. 4. Penolakan Raja Singamaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli. 5. Politik dagang Belanda di Batak Tapanuli terjadi karena konflik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. 6. Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan serta mendukung kegiatan kristenisasi. 2. Proses perang. Proses perang Batak bagian 1. 1 tahun 1887, Raja Singamaraja 12 berkampanye berkeliling ke daerah untuk menghimbau masyarakat untuk mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen pada penduduk. Akibat kampanye Raja Singamaraja 12 telah menimbulkan akses pengusiran para Zending, bahkan ada penyerbuan dan penembakan terhadap pos Zending di Silindung. Louis Igner Nommensen yang merupakan penyebar agama Kristen diberitahukan untuk meninggalkan Silindung pada bulan Januari 1878. Singamaraja sebagai raja yang memiliki kedaulatan atas Silindung memberi ultimatum kepada para Zending RMG untuk segera meninggalkan Silindung. Pada akhir Januari, Nommensen meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengirim tentara untuk segera menaklukkan tanah Batak pada saat itu masih merdeka. Dimulainya perang. Kehadiran tentara kolonial ini telah membuat Singamaraja khawatir dan melakukan tindakan preventif sehingga beliau mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Mulai sejak itulah penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Ketika pasukan Belanda dipimpin Kapten Scaltens menuju Bahal Batu, rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Singamaraja 12 melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu, dan akhirnya pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Singamaraja 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Singamaraja itu harus ditarik mundur. Dengan jumlah pasukannya cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Singamaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke daerah Paranginang di bagian selatan Danau Toba. Singamaraja menyingkir ke Kelintung. Belanda terus mengejar. Singamaraja terus bergerak ke Tambunan, Lagu Boti, dan terus ke Balige. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat itu semua, sehingga semua daerah tempat sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Proses Perang Batak bagian 2. 1. Tahun 1888. Pada penyerangan Kota Tua, perjuangan Batak melakukan penyerangan ke kota-kota tua dengan dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Verser. 2. Tahun 1889. Pada tanggal 8 Agustus, pasukan Singamaraja kembali menyerang Belanda, sehingga Belanda harus mundur dari Labu Talu. Labu Talu dapat diambil kembali oleh Belanda dengan mendatangkan bala bantuan dari Padang.
Pada tanggal 4 September, Kota Paong diduduki oleh Belanda. Hal tersebut menyebabkan pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pasingguran. 3. Tahun 1890. Pada tahun 1890, Belanda membentuk pasukan khusus Marsose untuk menyerang Sisingamaraja 12, dan Belanda juga mendatangkan regu pelacak yang terdiri dari orang-orang Senegal yang dijuluki Sigobrak Uluna Birong. 4. Tahun 1907, Boris Sagala, istri Singamaraja 12 dan anaknya ditangkap Belanda. Menyusul Boris Tomorang, ibunda Singamaraja 12 juga tertangkap di pinggir Kali Arek Sibubulon, Desa Siono Mudon, di perbatasan Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi sekarang. Gugurnya Singamaraja 12 oleh Marsose Belanda, pimpinan Kapten Hans Christoffel. 3. Akhir perang. Pada awalnya Singamaraja 12 masih melakukan perlawanan, namun tahun 1900 kekuatan Singamaraja semakin surut. Pada saat Belanda sampai ke daerah Pak dan Dairi, pasukan Singamaraja semakin terkepung, sedangkan di lain pihak hubungan mereka dengan Aceh semakin sudah terputus. Pada tahun 1907, pengepungan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pasukan Singamaraja dilakukan secara intensif, dipimpin oleh Hans Christoffel. Pada tanggal 4 Juni, pihak Belanda mengetahui bahwa Singamaraja berada di penanganan dan Buragi dan mereka melakukan penggerebekan wilayah hutan Boris yang tidak jauh dari Ambon. Dalam keadaan terdesak, Singamaraja dan putra-putrinya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu Singamaraja tertembak mati. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. 4. Dampak perang. Selain itu ada juga dampak perang Batak dalam berbagai bidang di Batak, seperti berikut. A. Bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. B. Bidang ekonomi. Dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. C. Bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan bertambahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.